Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga dari Panwaslu Cam Kromengan. Saya dari divisi SDM, Mbak Ritma. Saya dari divisi HPPM. Mas Haris. Saya dari PPPS. Kami dari Panwascam Kromengan akan membagikan pengalaman kita di pengawasan pemilu kemarin. Terkait pengawasan tersebut, Mbak Ritma mau cerita dulu? Bu Ketua dulu saja. Kalau pengalamannya di pengawasan, setelah lama di pengawas pemilu, saya yang paling berkesan dan paling menarik itu waktu kampanye. Dan kampanye itu tidak ada surat pemberitahuan, jadinya kayak kucing-kucingan gitu. Terus apalagi banyak sih, tapi paling yang lebih tahu dan lebih pengawasan mungkin Mas Haris di pengalamannya. Sebenarnya nggak lebih tahu juga sih, karena saya juga baru kan di Panwas. Tapi pengalaman kita waktu di Panwas itu ada seperti yang diceritakan Mbak Lina tadi, ada ada kampanye yang tidak ada surat pemberitahuannya. Jadi ketika kita dengar itu, kita langsung mendatangi tempatnya. Ketika misalnya kampanyenya sudah dimulai, kita hentikan dan kita suruh membuat surat pemberitahuan gitu. Terus ada pengalaman yang waktu itu kita semua lagi sibuk, ada beberapa kampanye sehingga misalnya Mbak Lina di Peniwen, Mbak Ritma di Jatikerto, saya di Kromengan. Nah, kebetulan waktu di Kromengan itu resesnya. Nah, kabarnya setelah reses akan ada pertemuan dengan anggota di Desa Ngadirejo. Nah, waktu itu saya langsung ikut ke Ngadirejo. Nah, di sana ternyata sudah ada apa namanya itu? Ya, Bannernya. bukan yang besar, terop, kayak terop gitu. Ternyata mau kampanye. Nah, saya orang baru di pengawasan, terus di situ ada, dan waktu itu saya komunikasi bertiga, Mbak, iki lah kok kampanye gini, ya opo loh, ya aku tuh dindek Mas. Waduh, mosok ngedek artis. Aku si anyar, terus langsung seperti itu. Akhirnya bingung juga, aduh ya opo gitu. Terus Pak Alam telepon. Nah Pak, saya ceritakan seperti apa, kemudian yaudah no, kalau nggak pemberitahuan sih, baru lanjut mana. Akhirnya ya wes tak wanek no, agar kampanye dihentikan dulu dan membuat surat pemberitahuan. Nah, karena mungkin acaranya juga mepet, jadwalnya padat, ketika membuat surat pemberitahuan ini ditinggal sama jadi pemberitahuan selesai, kampanye nggak jadi. Aja sih. Mungkin Mas Haris juga ndredeg, soalnya artis cantik lagi. Iya, ndredeg. Ya. Selain itu juga waktu itu kita ada pengawasan sama-sama. Jadi seperti katanya Mas Haris tadi, dalam satu hari itu kita pengawasannya ada beberapa tempat ya Mas ya Mbak ya, 4 tempat atau 3 tempat gitu. Dan itu pun mendadak, tidak ada surat pemberitahuan. Jadi kita kayak montang-manting gitu. Nah, tapi dengan seperti itu kita jadi tahu di pengawasannya itu seperti apa, dan kita tetap harus menegakkan aturannya itu seperti apa. Walaupun kita harus lari ke sana kemari, terus kita harus dari tempat satu ke tempat yang lain untuk cari tahu apakah memang ada pemberitahuan apa enggak. Tapi ya itulah apa Mas Seni dari pengawasan. Seni dari pengawasan seperti itu. Kalau Mbak Ritma? Kalau saya ini dibilang entah pengalaman lucu atau pengalaman gimana, saya juga kurang ini ya. Yang jelas waktu itu ini cerita sedikit ya. Cerita sedikit. Waktu itu ada kampanye di dekat rumah saya.
kebetulan waktu itu ada partai dari di salah satu tempat atau rumah makan lah. Terus ada lagi di waktu yang sama itu ada pemberitahuan dari partai itu, pemberitahuannya pada waktu itu untuk konvoy gitu, kampanyenya ya, konvoy keliling. Ternyata ada kampanye lagi sama partainya di dekat rumah saya, di tetangga saya. Itu yang membuat saya gimana ya, aduh ini tetangga saya. Serba salah. Serba salah, Kak, saya datangi itu seperti apa? Ada memang surat pemberitahuan, tapi surat pemberitahuannya itu untuk kampanye keliling, bukan kampanye tatap muka. Akhirnya mau nggak mau kan harus saya datangi, karena PKD-nya juga sedang mengikuti yang pengawasan yang konvoy itu tadi. Saya datangi, saya berbicara baik-baik, orangnya itu pergi semua. Buyar. Buyar. Padahal itu saya nggak ngapa-ngapain loh, cuma saya tanya, ada surat pemberitahuannya nggak tentang apa kampanye tatap muka ini gitu. Memang ada dari partai itu sudah membuat surat pemberitahuan, tapi surat pemberitahuannya itu terkait konvoy, bukan terkait pertemuan tatap muka. Orangnya ini ya iya aja ya pada waktu saya tanya. Terus saya jadi gimana ya sama tetangga saya sendiri gitu. Saya bukan saya didatangi sih. Saya sempat bertanya siapa yang menyelenggarakan gitu ya. Tetangga saya itu agak gimana ya, agak nggak enak aja, nadanya nggak enak. Saya tetangganya sendiri, jadi saya yang dimaki-maki. Ini saya menjalankan tugas, kok saya yang jadi dimarahi gitu ya. Itu sih yang pengalaman saya, tapi sudah saya jelaskan juga ke tetangga saya bahwa ya kami hanya melaksanakan apa yang menjadi pekerjaan kami. Ya itulah seninya pengawasan ya. Pengalaman saya dengan tetangga dekat saya seperti itu sih. Tapi sekarang dengan tetangganya seperti apa? Masih dimusuhi? Ya alhamdulillah enggak lah, udah saya jelaskan juga. Gitu. Itu pengalaman kami. Langsung kesan dan kesan aja. Kalau kesan dan kesan saya di pengawas itu membuat saya lebih lebih dewasa lah, umpamanya di organisasi lebih dewasa, kita lebih bijaksana. Kalau yang lainnya kita bisa berpartisipasi untuk ikut dalam penyelenggaraan pemilu itu aja. Kalau Mas Haris? Apa ya? Ya, selama di Panwas cukup seru, cukup menyenangkan, terus juga tahu berbagai macam karakter orang. Ya itu aja sih, tapi berusaha bisa menerima lah gitu. Kalau saya kesannya menyenangkan, banyak mendapatkan teman, saudara. Ya kalau dibilang tadi ada Mbak Nabila bilang ada menyebalkannya nggak? Ada pasti. Ditelepon malam-malam, ya. Kadang jam 10, jam 1 atau jam berapa ditelepon malam perihal data dan lain sebagainya. Kembali lagi itu ke tanggung jawab kami. Tapi lebih ke menyenangkan sih. Banyak yaitu tadi mendapatkan saudara, mendapatkan teman, lebih dewasa dalam berorganisasi. Gitu. Tapi kadang ya kalau kita datanya sewaktu-waktu itu kan ya kita banyak itu kan dukanya itu duka sekaligus menyebalkannya. Kalau saya tapi happy. Kalau saya di SDM itu ya memang SDM juga gitu, Mas Wardoyo kan juga datanya juga banyak. Tapi ya capek, tapi di pengawasan kita buat happy dan menyenangkan.
cukup menambah banyak pengalaman juga. Seperti Mas Haris tadi juga tahu karakter orang itu seperti apa. Kalau ke PKD gimana? Ada pengalaman menyebalkan nggak? Oh iya, banyak lagi. Kalau PKD ya banyak. Kadang kan kondisinya sudah capek, kita uber-uber datanya, PKD-nya juga capek, mesti ya wis. Ya, gimana jawabannya? Lami. Banyak laminya. Terus selain itu, kalau pengawas TPS, apa ya? Kayaknya enggak ada. Kalau di Kromengan itu aman-aman saja. Ya, karena kita tidak menghadapi langsung dengan TPS, Ya. yang menghadapi itu PKD ya kalau terkait pengawas TPS. Kalau ke PKD ya itu mungkin sama-sama capek karena mereka juga ada kegiatan lain di luar menjadi pengawas desa. Terus saat kita hubungi kadang juga susah dihubungi juga. Ya Mbak, iya sebentar lagi. Tapi ditunggu sampai lama, Ditunggu sampai malam belum dikirim-kirim. Sedangkan kita juga beratnya diuber-uber oleh kabupaten. Kalau di Kromengan itu kita memang termasuk kecamatan yang kecil. Jadi kalau untuk kampanye atau apa itu cuma sedikit. Tapi ya adalah walaupun cuma sedikit. Kecamatan kecil yang adem ayem. Iya, adem ayem. Kecamatannya termasuk kecamatan yang adem paling ayem. sedikit masalah. Paling sedikit masalah. Terus kita sama parpol-parpol itu juga hubungannya baik. Jadinya kalau ada permasalahan apapun, mereka selalu koordinasi dengan kita. Mungkin kapok nggak jadi panwaslu kecamatan? Atau mungkin nanti berikutnya waktu pilkada mau daftar lagi atau gimana? Atau udah kapok nih? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak kapok. Enggak sih, kalau kapoknya enggak. Soalnya kan udah ini waktu pilpres kan 5 kotak ya. Jadi kayaknya udah dihajar di 5 kotak itu udah menjadi pengalaman buat kami sih. Gitu. Mas Haris? Udah itu aja. Ya. Demikian dari kita Panwaslu Kecamatan Kromengan, semoga yang kita sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat untuk semua dan menambah pengalaman juga. Itu tadi sedikit pengalaman dari kita Panwascam Kromengan. Sudah ditambahkan Mbak Ditma? Cukup.